Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Yadi Villain Official. Tentunya kita semua harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Baiklah para peserta didik, mari sama-sama kita simak materi pembelajaran bab 5 mengenai kalor dan perpindahan kalor. Di sini nanti saya akan menjelaskan istilah-istilah penting dari energi panas, kalor, kalor jenis, perubahan wujud, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, di sini ada pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ketika kedua benda bersentuhan, satuan kalor adalah joule atau J. Silakan di sini ada 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, di sini para peserta didik tentunya pernah membantu ibu atau bapak sedang memasak di dapur. Pada saat memasak, kalian menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Dalam bab ini, para peserta didik akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu. Untuk itu, mari kita bandingkan energi panas yang dikandung benda melalui materi pembelajaran ini. Nah, di sini ada pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suhu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Ada air panas tambah es batu, kemudian akan menjadi air hangat. Lalu jumlah kalor atau Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C.M. T CXMX segitiga T, dengan Q sama dengan jumlah kalor atau J atau kal, M sama dengan massa benda atau kilogram, C sama dengan kalor jenis zat, T kenaikan suhu derajat Celcius atau K sama dengan suhu akhir plus suhu awal T. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Seperti telah kamu lakukan dalam kegiatan penyelidikan, misalkan di rumah kalian memasak air atau memasak minyak. Mari sama-sama kita pelajari. Nah, di sini ada contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan kalor jenis air 4,2 kali 10/3 J atau kilogram derajat Celcius. Mari kita lihat.
Nah, di sini ada penyelesaiannya. Diketahui M sama dengan 1 kilo, C sama dengan 4,2 kali 10, J kilogram derajat, T sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini ada Q sama dengan, lalu dijawab Q sama dengan M titik C atau T. Nah, ini penjelasannya di sini, silahkan kalian lihat. Jadi jumlah kalor yang diperlukan 315. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K persamaannya. Di sini sudah ada kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat yang menyerap kalor untuk menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi persamaannya. H sama dengan kapasitas kalor, atau J atau derajat Celcius. Lalu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ada gas, ada padat, dan ada juga cair. Nah, di sini ada konsep mengkristal, dari gas mengkristal ke padat, kemudian dari padat menjadi cair, dan dari cair bisa menguap menjadi gas. Dan di sini juga ada contoh perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, seperti air di dalam gelas bisa membeku menjadi es batu. Kemudian air embun bisa menjadi kristal atau mengkristal. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yaitu mencair atau melebur, menguap, ya, kemudian menyublim. Lalu kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya J atau kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur atau L sama dengan kalor beku. Nah, di sini tersedia gambar L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M titik L. Q M kali L. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Perhatikan gambar grafik perubahan wujud air. Di sini ada keterangannya. Titik lebur S sama dengan titik beku, air sama dengan 0 Celcius. Kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suatu suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor untuk diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Perhatikan gambar grafik perubahan wujud cair. Nah, di sini tersedia keterangan C per D wujud cair. Nah, di sini C per D, kemudian D
E. Wujud air dan uap menguap. Titik uap air sama dengan titik embun, uap sama dengan 100 Celcius. Di sini juga ada gambar grafik perubahan wujud air. Nah, ini ada Q, totalnya sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 dan plus Q5. Penguapan dapat dipercepat dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya, di saat kalian menjemur pakaian di sini di bawah sinar matahari. Memperluas permukaan zat cair, di sini terdapat contoh A. Kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. B. Pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya supaya cepat kering. C. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya, meniup minuman kopi panas. Mendidih, zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Perhatikan gambar di sini. Udara, air, lalu menguap, udara, air. Lalu ini tandanya mendidih, ya. Perhatikan gambar di sini. Berikutnya, asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q terima. Kemudian perpindahan kalor. Perpindahan kalor di sini ada 3, yaitu konduksi, konveksi, lalu radiasi. Konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, kalian sedang memanaskan logam. Pengantar kalor yang baik yaitu konduktor. Di sini terdapat contoh, ada besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, dan di sini adalah semuanya jenis-jenis logam. Pengantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, dan ini jenis bukan logam. Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Perhatikan gambar di bawah ini. Contohnya, terjadinya angin di laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Lihat gambar siang hari. Tekanan udara rendah, tekanan tinggi di laut, dan daratan lebih cepat dingin. Dan di sini juga ada sirkulasi udara yang berada di pantai di saat siang hari. Terjadinya angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Tekanan tinggi, daratan lebih panas daripada lautan. Tekanan udara lebih rendah di laut. Dan ini contoh malam hari. Sirkulasi udara di pantai pada malam hari. Sistem pendinginan mobil radiator dan pembuatan cerobong asap. Perhatikan gambar di sini. Salah satu contoh sistem pendinginan mobil yang ada di dalam mesin mobil, dan sini disebut radiator. Kemudian pembuatan cerobong asap di sini yang mengeluarkan asap. Contohnya misalkan di suatu pabrik yang pasti banyak cerobong-cerobong asap, yaitu adalah salah satu
asap yang keluar dari pabrik lemari es. Perhatikan gambar lemari es di sini. Ya. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya di sini sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Perhatikan gambar berikut. Berikutnya, permukaan hitam dan kusam itu adalah merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Contohnya di sini, permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Berikutnya adalah pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, panci digunakan untuk memasak. Nah, di sini ada penutup dari bahan isolator. Dan di sini ada bahan dari panci ini mengkilap. Kemudian bahan dari konduktor di sini, ya. Dan di sini dari bahan isolator yang hitam ini, dan yang hitam ini juga isolator. Kemudian ini akan terlihat seperti cahaya dan mengkilap. Nah, di sini juga ada gambar termos, kemudian ada setrika. Baiklah, untuk materi bab 5 di sini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemberian materi. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.